Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa tidak terlihat, terabaikan, atau bahkan dianggap tidak layak. Kita bertanya dalam hati, mengapa aku? Dan seringkali tidak menemukan jawabannya segera. Namun percayalah, mahkota tidak pernah mencari yang sempurna. Ia mencari yang telah ditempa. Ia tidak mendatangi yang paling cemerlang di permukaan, tetapi menghampiri jiwa-jiwa yang telah diuji dalam kesendirian, di tengah luka, dan dalam ketaatan yang tidak masuk akal. Mahkota tidak diberikan di istana. Ia ditempa di padang sepi. Ia tidak melekat pada kepala yang hanya haus pengakuan, tapi pada hati yang telah berserah dalam perjuangan. Mahkota bukan simbol kejayaan sesaat. Ia adalah tanda pengesahan dari langit, bahwa engkau telah melewati ujian, dan kini saatnya dunia menyaksikan siapa dirimu yang sebenarnya. Tidak peduli berapa kali kau ditolak, dilupakan, atau dianggap kecil, karena langit tidak pernah melupakan miliknya. Kau tidak terlambat, kau sedang dipersiapkan. Dan jika hatimu berdebar saat membaca ini, jika ada sesuatu dalam dirimu yang terasa seperti panggilan dari masa depanmu sendiri, maka ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi. Ini adalah waktu yang sudah ditetapkan sejak awal. Tuhan tidak memilih berdasarkan standar manusia. Ia tidak tertarik pada penampilan luar, gelar, atau popularitas. Ia memilih yang remuk untuk diangkat. Ia mengangkat yang terluka untuk menyembuhkan. Ia menggunakan mereka yang pernah jatuh untuk mengajarkan cara bangkit. Itulah keajaiban dari pemilihan ilahi, tidak bisa ditebak, tapi selalu tepat. Kau tidak mencarinya, tapi ternyata kau adalah orang yang dicari. Kau tidak mengejar mahkota itu. Tapi ternyata selama ini, mahkota itu menunggu saat yang tepat untuk diletakkan di kepalamu. Dan jika kau bertanya apakah kau layak, ingatlah, bukan karena kau pantas, tapi karena Tuhan sudah menentukan bahwa kau sanggup. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pesan ini, aku ingin kau berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan getaran kebenaran ini menyentuh jiwamu. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar kata-kata, ini adalah panggilan. Ini adalah peneguhan. Ini adalah undangan dari surga untuk berjalan dalam identitasmu yang sejati. Jangan lewatkan kekuatan dari momen ini. Tekan tombol like sebagai bentuk perjanjianmu dengan pesan ini. Klik subscribe untuk terus terhubung dengan kata-kata yang akan menyalakan api di jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan baru bisa menjadi pengingat dari langit untukmu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar angka 77. Karena itu akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap menerima. Siap memikul. Siap bangkit sebagai pribadi yang telah ditentukan sejak semula. Mari kita mulai perjalanan ini. Karena mahkota itu memang selalu ditakdirkan untukmu. Bagian 1. Pemilihan ilahi tak terduga. Kadang-kadang kita tumbuh dalam dunia yang terus-menerus mengajarkan bahwa untuk menjadi seseorang, kita harus menjadi yang terbaik. Harus kuat, harus cerdas, harus sempurna di mata manusia. Dunia membuat kita percaya bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang layak berdiri di panggung kehidupan. Bahwa dia hanya yang memiliki segalanya. Gelar, wajah menarik, koneksi kuat, dan catatan prestasi tanpa celah, yang pantas memimpin, didengar, atau dihormati. Namun, langit memiliki logika yang berbeda. Tuhan tidak mengikuti daftar standar dunia. Ia tidak mencari yang paling bersinar di luar, tetapi yang terbakar oleh kesetiaan di dalam. Pemilihan ilahi itu aneh bagi mata manusia. Ia tidak masuk akal bagi logika umum. Tetapi itulah kekuatannya. Karena jika semua orang bisa menebaknya, maka tidak ada lagi keajaiban dalam rencananya. Tuhan tidak memilih berdasarkan apa yang kita miliki, tetapi berdasarkan siapa kita saat tidak memiliki apapun. Ia tidak menunggu kita sempurna. Ia memilih kita dalam kondisi paling rapuh, paling berantakan, dan paling tidak percaya diri. Mengapa? Karena dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Karena saat kita tidak bisa menyombongkan diri, hanya Dia yang bisa dimuliakan. Lihatlah sekeliling. Betapa sering kita melihat orang yang dulunya diabaikan, dijauhi, atau bahkan direndahkan, justru dipanggil untuk menjadi terang dalam kegelapan.
Mereka bukan yang paling populer di masa lalu, bukan yang dijagokan oleh orang-orang, bukan yang dipuji-puji. Tetapi mereka tetap berdiri. Mereka tetap setia. Mereka tetap taat meski semuanya tampak membingungkan. Dan justru disitulah rahasia besar itu tersembunyi. Mahkota tidak memilih yang paling sempurna. Mahkota memilih yang paling setia. Mungkin kau pernah merasa seperti bukan siapa-siapa. Mungkin kau pernah merasa doamu tak sampai. Mungkin kau pernah merasa dunia menutup semua pintu dan hanya meninggalkan kau dengan keheningan. Tetapi dengarkan ini. Itulah saat di mana Tuhan sedang mengukir namamu di langit. Ia memilihmu bukan karena kau siap, tetapi karena Ia akan mempersiapkanmu. Ia memanggilmu bukan karena kau layak di mata manusia, tapi karena kau berarti di matanya. Terkadang, penolakan dari dunia adalah tanda persetujuan dari surga. Ingatlah, Tuhan tidak memilih para pahlawan karena mereka hebat. Ia memilih orang biasa, lalu menjadikan mereka luar biasa melalui kasih dan kuasa-Nya. Jadi jika hari ini kau merasa terlalu rusak, terlalu lambat, terlalu sederhana, atau terlalu kecil, maka bersiaplah. Karena itu adalah tipe orang yang Tuhan sukai untuk dijadikan besar. Yang disingkirkan oleh dunia, justru seringkali disimpan oleh Tuhan untuk misi yang lebih besar. Dan saat waktunya tiba, saat mahkota itu akhirnya diletakkan di atas kepalamu, semua orang akan tahu. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaranmu, tapi karena ada kuasa ilahi yang diam-diam bekerja dalam hidupmu selama ini. Jadi, jangan tunggu sampai semua orang percaya padamu. Jangan tunggu sampai keadaan sempurna. Percayalah hari ini juga, bahwa jika Tuhan memilihmu, maka tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Pemilihannya sudah ditetapkan, dan kau adalah salah satu yang terpilih. Bagian 2. Tujuan, bukan kesempurnaan. Dalam perjalanan hidup, kita sering terjebak dalam perlombaan yang tak berujung. Kita berlari, mengejar validasi, mencoba menjadi versi terbaik yang diinginkan dunia. Kita menandai daftar pencapaian. Gelar sudah ada, penampilan dijaga, suara kita mulai didengar. Namun jauh di lubuk hati, masih ada ruang kosong yang tak juga terisi. Karena kebenarannya adalah ini. Kesuksesan tidak selalu berarti panggilan hidup sedang dijalani. Kita bisa tampil hebat di luar, tetapi hampa di dalam. Kita bisa tampil kuat, tapi rapuh ketika sendiri. Dunia memuja kesempurnaan, tetapi Tuhan mencari tujuan. Bukan siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang paling selaras dengan maksud ilahinya. Mahkota tidak tertarik pada topeng yang kita pakai. Ia tidak melekat pada pencitraan. Ia mencari keaslian. Ia menghampiri mereka yang mulai melepaskan ambisi palsu dan memilih berjalan dalam jalur yang sudah ditanamkan Tuhan jauh sebelum dunia mengenalnya. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mencoba menggapai sesuatu yang sebenarnya bukan untuknya. Mereka mengukur nilai diri berdasarkan berapa banyak yang mereka capai, bukan berapa dalam mereka mengenali panggilannya. Mereka membandingkan langkahnya dengan orang lain, padahal Tuhan tidak pernah menciptakan panggilan dengan cetakan yang sama. Inilah keindahannya. Tujuanmu tidak butuh topeng. Mahkota itu tidak menunggu versi sempurna darimu, tapi versi paling tulus yang berani berkata, "Aku siap menjalani apa yang telah kau tanamkan di dalamku." Tuhan tidak menunggu kamu rapi. Ia menunggu kamu jujur. Jujur terhadap luka, terhadap impian yang nyaris mati, terhadap suara dalam hatimu yang selama ini kau bisu karena takut tak diterima. Karena sesungguhnya, mahkota itu dibuat khusus untukmu. Ia tidak akan pas di kepala orang lain. Ia tidak akan nyaman di jiwa yang pura-pura. Hanya saat kamu berhenti berpura-pura menjadi orang lain, mahkota itu mulai terasa pas. Bukan karena kamu sudah layak menurut dunia, tetapi karena kamu sudah selaras dengan rencana surgawi. Inilah rahasia besar yang sering terlewat. Tujuan memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat daripada performa. Ketika kamu hidup sesuai dengan panggilanmu, kamu akan melihat pintu-pintu terbuka tanpa perlu didorong. Orang-orang akan datang tanpa perlu kamu kejar. Kesempatan akan mendekat tanpa kamu harus memohon.
tapi hanya jika kamu berani menjadi versi asli dirimu sendiri. Tuhan tidak mengurapi peniru. Ia memberkati yang otentik. Mungkin kamu berpikir dirimu terlalu rumit, terlalu emosional, terlalu aneh, atau terlalu rusak. Tapi justru dalam terlalu-terlalu itu, ada keunikan yang Tuhan ingin pakai. Kamu bukan kesalahan. Kamu rancangan. Kamu bukan pengganti. Kamu pilihan. Kamu bukan versi gagal. Kamu adalah edisi asli. Jadi berhentilah berusaha menjadi seperti orang lain. Berhentilah berpikir bahwa kesempurnaan adalah syarat untuk dipakai Tuhan. Yang Ia cari adalah ketaatan, kejujuran, dan keberanian untuk hidup dalam tujuan yang telah dirancang hanya untukmu. Untukmu. Saat kamu melangkah ke dalam panggilanmu, kamu tidak lagi perlu menjelaskan mengapa mahkota itu kini berada di kepalamu. Itu akan terlihat. Itu akan terasa. Dan semua orang akan tahu. Itu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani hidup sesuai dengan tujuanmu. Dan disitulah, mahkota itu akhirnya menemukan tempat yang tepat. Bagian 3. Hidup sebagai pengubah keadaan. Dipilih oleh Tuhan bukanlah undangan menuju kenyamanan. Ini adalah panggilan menuju medan peperangan yang tidak terlihat, di mana keberadaanmu sendiri menjadi ancaman bagi sistem yang rusak, nilai yang usang, dan pola pikir yang menyakiti. Ketika Tuhan menaruh tangannya di atas hidupmu, Dia tidak sekadar memanggilmu untuk hadir. Dia memanggilmu untuk mengubah. Dan perubahan itu, teman, tidak pernah nyaman. Kamu tidak lagi bisa menyatu begitu saja. Tiba-tiba kamu merasa berbeda. Apa yang dulu biasa, kini terasa tidak cocok. Percakapan yang dulu menghiburmu, kini terasa hambar. Kebiasaan yang dulu kamu nikmati, sekarang malah mengganggumu. Itulah tanda bahwa kamu sedang diubah untuk menjadi pengubah. Karena kebenarannya adalah ini, ikaniti. Para pengubah tidak lahir untuk menyesuaikan diri. Mereka lahir untuk mengguncang. Mereka bukan sekadar hadir dalam ruangan. Mereka membawa atmosfer baru. Dan itu membuat orang tidak nyaman. Ya, kamu akan disalahpahami. Kamu akan dijauhi oleh mereka yang dulu dekat. Kamu akan dicap terlalu serius, terlalu idealis, atau bahkan terlalu aneh. Tetapi itu bukan tanda bahwa kamu salah. Itu bukti bahwa kamu sedang mengguncang zona nyaman yang selama ini tak pernah disentuh. Karena mereka yang dipilih Tuhan seringkali bukan pembicara paling lantang, tetapi mereka yang ketaatannya mengguncang langit. Kadang, ketaatan yang hening adalah protes paling nyaring di hadapan sistem yang korup. Kamu tidak perlu teriak untuk menjadi pengubah. Cukup dengan kehadiranmu yang membawa integritas, cukup dengan caramu mencintai tanpa pamrih, cukup dengan keteguhanmu untuk tidak menyerah saat semua orang mundur. Dunia akan tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Bukan karena kamu mencoba jadi luar biasa, tapi karena kamu berjalan bersama kuasa yang luar biasa. Dan ya, jalanmu mungkin sunyi, tapi kesunyian itu bukan penolakan. Itu adalah pemisahan. Tuhan sedang menarikmu dari keramaian agar kamu tidak hanya menjadi bagian dari kerumunan, tetapi menjadi pemimpin perubahan di tengah kerusakan. Kamu akan diberi visi yang orang lain belum siap mengerti. Kamu akan melihat celah di mana orang lain hanya melihat dinding. Kamu akan merasa ditarik untuk memperjuangkan sesuatu yang bahkan belum disadari dunia sebagai kebutuhan. Itulah tanda bahwa kamu adalah pembawa revolusi, bukan pengikut tren. Tapi jangan takut. Karena meski dunia mungkin tak memahami misimu, langit tahu persis mengapa kamu ada. Dan Tuhan tidak pernah memanggil tanpa menyertai. Ingat ini, dunia mungkin memberi penghargaan pada mereka yang menyesuaikan diri, tetapi Tuhan menaruh mahkota pada mereka yang mengubah arah. Jadi, jika jalanmu terasa sepi, jangan undur. Jika kata-katamu ditolak, jangan diam. Jika pengaruhmu belum disadari, tetaplah setia. Karena kamu bukan orang biasa. Kamu adalah disruptor ilahi, pengguncang kebekuan, pengoyak kepalsuan, dan penyalur terang di tempat yang selama ini kelam. Dan karena itu, mahkota itu pantas untukmu. Bukan karena kamu mencoba mencolok, tapi karena kamu cukup berani untuk berbeda. Berani untuk menjadi suara.
berani untuk berdiri ketika semua orang memilih duduk. Tuhan tidak memanggilmu untuk menyenangkan dunia. Ia memanggilmu untuk mengubahnya. Dan untuk itu, Dia telah menyiapkan mahkota yang hanya cocok di kepalamu. Bagian 4. Pertempuran membentuk pemimpin. Tak seorang pun suka berperang dalam kesunyian. Tak ada yang berharap melewati malam-malam panjang penuh air mata dan pertanyaan yang tak kunjung dijawab. Kita tidak pernah meminta hati yang patah, mimpi yang runtuh, atau jalan yang penuh duri. Namun di sanalah, di tengah pertempuran yang diam dan luka yang tersembunyi, Tuhan membentukmu menjadi pemimpin yang tak tergoyahkan. Karena mahkota tidak pernah diletakkan di kepala yang belum berdarah. Mahkota itu, sesungguhnya, adalah hasil dari setiap pertempuran yang kamu pikir akan menghancurkanmu, tetapi ternyata justru mengukuhkanmu. Kamu tidak menjadi kuat karena hidupmu mudah. Kamu menjadi kuat karena kamu bertahan saat semua orang mundur. Kamu tidak menjadi bijak karena semua berjalan mulus. Kamu menjadi bijak karena kamu berani belajar dari rasa sakit. Karena kamu memilih bangkit meski hatimu berkeping-keping. Pertempuran itu bukan kutukan. Itu adalah universitas yang membentukmu. Itu adalah tempat latihan di mana Tuhan menempa keberanian, kesabaran, dan keteguhanmu. Bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan sorak-sorai, tetapi dengan keheningan panjang dan doa yang seolah tak dijawab. Itu adalah medan tempur tempat kau dilatih bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk memimpin orang lain melewati jalan yang sama. Mungkin kamu pernah bertanya, "Kenapa aku, Tuhan?" Jawabannya bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu terpilih untuk menjadi teladan kekuatan. Bukan karena kamu tidak punya pilihan lain, tapi karena Tuhan tahu bahwa dari air matamu akan lahir suara pengharapan bagi banyak orang. Kemenangan yang terlihat di luar adalah hasil dari peperangan yang tak disaksikan siapa-siapa. Mereka hanya akan melihat mahkotamu nanti, tapi hanya kamu dan Tuhan yang tahu berapa kali kamu jatuh dan bangkit. Berapa kali kamu nyaris menyerah, namun memilih tetap percaya. Dan begitulah prosesnya. Mahkota itu tidak diberikan dengan mudah. Ia harus ditopang oleh bahu yang sudah teruji. Karena mahkota membawa tanggung jawab, dan hanya mereka yang telah melewati badai yang bisa memikulnya tanpa hancur. Jangan malu pada lukamu. Jangan sembunyikan bekas pertempuranmu. Itulah medali yang tidak terlihat, yang membuktikan bahwa kamu bukan hanya selamat, tapi layak. Tuhan tidak membutuhkan sosok sempurna untuk memimpin. Ia mencari hati yang telah dihancurkan dan dipulihkan, jiwa yang telah tersungkur dan memilih bangkit, pribadi yang telah mencicipi kepahitan hidup, namun tetap memilih kasih dan pengampunan. Ingatlah, yang kamu kira akan membunuhmu, ternyata sedang membentukmu. Yang kamu kira adalah akhir, justru awal dari pengangkatanmu. Dan darah yang pernah kamu tumpahkan dalam diam, adalah tinta yang digunakan langit untuk menuliskan takdirmu. Jadi, saat mahkota itu akhirnya diletakkan di atas kepalamu, bukan hanya kamu yang menangis. Langit pun bersorak, karena perjuanganmu tidak sia-sia, karena kamu tidak menyerah. Karena kamu membuktikan diri bukan hanya lewat kemenangan, tapi lewat ketekunan. Dan karena itulah, mahkota itu milikmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berjuang dan bertahan saat yang lain memilih diam. Bagian 5. Waktu ilahi adalah tungku, bukan jam. Waktu sering terasa seperti musuh. Detik-detik berlalu, hari-hari berganti, dan kita masih berdiri di tempat yang sama. Doa-doa yang kita panjatkan seolah menghilang di langit yang hening. Pintu-pintu yang kita ketuk tetap tertutup rapat. Dan kita mulai bertanya, apakah aku dilupakan? Namun sesungguhnya, engkau tidak dilupakan. Engkau sedang ditempa. Tuhan tidak bekerja dengan kalender manusia. Ia tidak terburu-buru, dan ia tidak pernah terlambat. Ketika kita melihat waktu sebagai jam dinding yang berdetak, Tuhan melihat waktu sebagai tungku yang menyala. Bukan alat pengukur, tetapi alat pembentuk. Tungku itu panas. Ia membakar bagian-bagian dari kita yang tidak akan sanggup menopang mahkota. Ia melelehkan ego, mengikis kesombongan, membakar ambisi palsu, dan menyisakan hanya satu hal, dirimu yang murni, yang sejati, yang siap untuk dipercaya.
Mahkota bukan hadiah hiburan. Ia adalah tanggung jawab yang besar. Dan jika diberikan terlalu cepat, bisa menghancurkan bukan hanya penerimanya, tapi juga orang-orang yang mengikutinya. Itulah sebabnya Tuhan lebih peduli pada pondasimu daripada posisimu. Ia tidak ingin hanya melihatmu naik, Ia ingin melihatmu bertahan ketika sudah di atas. Mungkin sekarang kamu merasa ditinggal, melihat orang lain melaju, satu persatu melewati garis yang belum bisa kau capai. Tapi percayalah, bukan karena kamu kalah. Kamu sedang dibentuk agar ketika tiba waktumu, kamu tidak hanya hadir, kamu mampu bertahan. Lihatlah kisah mereka yang besar dalam sejarah kehidupan. Bukan orang-orang yang datang tiba-tiba, tetapi mereka yang mengalami malam-malam panjang, pengkhianatan, kesendirian, dan waktu menunggu yang seolah tiada akhir. Namun justru dalam proses itulah, mereka dibentuk menjadi pribadi yang tidak bisa digoyahkan oleh angin pujian maupun badai celaan. Tuhan sedang melatihmu, menguatkan bahumu untuk menopang mahkota yang akan diberikan padamu. Karena ketika mahkota itu turun, bukan lagi waktu untuk belajar. Itu adalah waktu untuk bertindak. Dan hanya mereka yang telah teruji dalam tungku waktu yang sanggup membawa beban itu dengan kebijaksanaan, kasih, dan keberanian. Mungkin kamu belum sampai pada pengangkatanmu. Tapi jangan salah sangka. Penundaan bukan penolakan. Terlambat menurut manusia tidak sama dengan terlambat menurut langit. Langit tidak bekerja dengan jam. Langit bekerja dengan kesiapan. Jadi jangan menyerah hanya karena kamu belum sampai. Teruslah berjalan, meski lambat. Teruslah percaya, meski sepi. Karena pada akhirnya, ketika waktu itu datang, mahkota itu akan turun, bukan sebagai kejutan, tapi sebagai konfirmasi dari apa yang sudah lama disiapkan untukmu. Dan ketika itu terjadi, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku mengerti sekarang." Tungku itu memang menyakitkan, tapi tanpanya, aku tidak akan sanggup menanggung kemuliaan ini. Waktu ilahi bukan untuk menunggu tanpa makna, tapi untuk membentukmu menjadi tak tergoyahkan. Dan ketika waktumu tiba, dunia tidak hanya akan melihat mahkotamu, mereka akan melihat kematangan jiwamu, yang telah dilatih dalam api kasih dan kesabaran ilahi. Itulah sebabnya, mahkota itu akan pas di kepalamu. Bukan hanya karena itu waktumu, tetapi karena kamu telah siap, benar-benar siap untuk menanggungnya. Bagian 6. Mahkota memilih keaslian, bukan kepalsuan. Di dunia yang penuh pencitraan, di mana setiap orang berlomba menampilkan versi terbaik dari dirinya, yang seringkali bukan dirinya yang sejati, begitu mudah bagi kita untuk terjebak dalam peran yang bukan milik kita. Kita belajar meniru gaya bicara orang lain, cara mereka berjalan, cara mereka tampil, berharap bahwa mungkin. Jika kita cukup mirip, kita pun akan diterima. Tapi begini kebenarannya. Mahkota tidak pernah diciptakan untuk topeng. Mahkota hanya akan cocok di kepala yang berani menjadi dirinya sendiri. Bukan versi hasil editan, bukan salinan dari seseorang yang sedang tren, tetapi versi mentah, jujur, dan apa adanya dari dirimu. Tuhan tidak pernah memanggilmu untuk menjadi peniru. Ia memanggilmu karena keunikanmu. Ia mengurapimu karena ada sesuatu dalam dirimu, yang tidak ada dalam siapapun di dunia ini, yang hanya kamu yang bisa bawa ke dunia. Jika kamu terus memakai topeng, bagaimana mahkota bisa mengenali tempatnya? Karena mahkota itu bukan hanya lambang kemuliaan, itu adalah pengesahan atas identitas yang asli. Kesuksesan yang didapat lewat kepura-puraan adalah beban. Karena untuk mempertahankannya, kamu harus terus memainkan peran. Dan lambat laun, kamu akan lelah, kamu akan kosong. Karena jiwa tidak diciptakan untuk hidup dalam kebohongan. Tetapi saat kamu berani berdiri sebagai dirimu sendiri, dengan luka, dengan kekurangan, dengan segala keanehanmu, disitulah kekuatanmu muncul. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu otentik. Dunia mungkin memuji mereka yang tampak sempurna, tapi langit memberkati mereka yang tulus. Mungkin kamu pernah merasa, kalau aku tidak seperti mereka, apakah aku cukup? Jawabannya adalah, kamu tidak hanya cukup, kamu dipilih. Karena Tuhan tidak menciptakanmu untuk menjadi bayangan siapapun. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa ditiru.
Kamu adalah suara yang diciptakan untuk membebaskan. Kamu adalah kisah yang hanya bisa ditulis oleh hidupmu sendiri. Berhentilah berpura-pura. Karena semakin kamu menjadi dirimu yang sejati, semakin jelas mahkota itu mendekat. Mahkota itu dibuat dengan lekuk yang hanya pas di kepalamu, dalam bentuk keberanianmu, dalam gaya bicaramu yang unik, dalam cara berpikirmu yang berbeda, dalam jalan hidupmu yang tidak biasa. Kamu tidak harus memenuhi ekspektasi orang lain untuk menjadi layak. Kamu hanya perlu berani menjadi diri sendiri. Karena Tuhan tidak akan mengurapi apa yang kamu pura-purakan. Ia hanya akan mengurapi siapa kamu sebenarnya. Dan saat kamu berhenti mengejar validasi dunia, saat kamu berhenti membandingkan langkahmu dengan milik orang lain, saat kamu berkata, "Inilah aku, dengan segala apa adanya," langit pun menjawab, "Itulah yang aku tunggu." Lalu mahkota itu datang, bukan karena kamu hebat dalam berpura-pura, tapi karena kamu berani jujur. Dan percayalah, tidak ada mahkota yang lebih indah daripada mahkota yang bertengger di kepala seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi kenakanlah dirimu yang asli dengan bangga. Berjalanlah sebagai dirimu dengan damai. Karena keaslianmu adalah tempat di mana mahkota itu menemukan rumahnya. Bagian 7. Terpilih di langit, sebelum dikenal di bumi. Ada panggilan yang tidak dimulai dari panggung. Ada takdir yang tidak ditentukan oleh suara manusia. Dan ada mahkota yang telah diletakkan di atas kepalamu, jauh sebelum dunia tahu namamu. Sebelum ada sorotan, sebelum ada pengakuan, sebelum ada yang menyapa namamu dengan kekaguman, langit telah lebih dulu memilihmu. Panggilanmu bukan dimulai dari bumi, ia bermula dari tempat yang lebih tinggi, dari hati Sang Pencipta sendiri. Itulah mengapa kamu sering merasa berbeda. Mengapa kamu membawa kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Mengapa kamu merasa ada sesuatu yang besar dalam dirimu, meski kenyataan seolah belum mencerminkan apa-apa. Karena kebenarannya adalah, pengurapanmu terjadi secara rohani, jauh sebelum manifestasinya terlihat secara jasmani. Kamu telah dikenal di surga sebelum dikenal di dunia. Kamu telah diakui di alam yang tak kasat mata, sebelum tangan manusia pernah menunjukmu. Mungkin sekarang kamu masih bekerja di tempat yang tidak dianggap. Mungkin kamu merasa suaramu tak didengar, idemu diabaikan, dan keberadaanmu seolah tidak berarti. Tetapi jangan salah tafsirkan keheningan sebagai pengabaian. Langit sedang menyusun panggung yang tepat untukmu. Waktu publik tidak pernah mendahului waktu surgawi. Lihatlah mereka yang pernah dipilih. Bukan dari istana mereka dipanggil, tetapi dari padang rumput, dari tempat tersembunyi, dari ruang yang dipenuhi sunyi. Karena Tuhan lebih menyukai kesetiaan dalam kesunyian daripada pertunjukan dalam keramaian. Dan saat waktunya tiba, dunia akan terkejut. Mereka akan bertanya, dari mana datangnya kekuatan ini? Siapa dia? Tapi kamu akan tahu jawabannya. Ini bukan tiba-tiba. Ini telah lama ditetapkan. Mereka hanya baru menyadari sesuatu yang langit telah ketahui sejak semula. Ketika kamu terpilih di langit, tidak ada satupun di bumi yang bisa menggagalkannya. Mereka boleh meremehkanmu, menunda pengakuan atas dirimu, atau bahkan mencoba menjatuhkanmu. Tetapi mereka tidak pernah bisa mencabut panggilan yang telah dimeteraikan dari atas. Jadi jika sekarang kamu merasa belum terlihat, jangan kecil hati. Waktu surgawi tidak pernah salah. Panggungmu tidak tertunda, ia sedang dipersiapkan. Dan ketika waktumu datang, kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kehadiranmu akan berbicara, karaktermu akan bersinar, dan mahkotamu akan duduk di tempatnya dengan anggun, bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu selalu ditakdirkan untuk memakainya. Jangan gelisah, jangan terburu-buru, karena langit tidak pernah lupa, dan dunia sedang mengejar kebenaran yang sudah lama ditetapkan, bahwa kamu adalah YKI yang terpilih. Dan mahkota itu, sejak awal, memang diciptakan untukmu. Dan kini, setelah semua ini kau baca dan rasakan, barangkali hatimu bergetar. Barangkali ada sesuatu yang menyala di dalam jiwamu. Sebuah pengakuan sunyi bahwa kata-kata ini bukan sekadar bacaan, tapi cermin dari perjalananmu yang sesungguhnya.
Engkau bukan datang ke dunia ini tanpa tujuan. Engkau bukan hanya debu yang tertiup angin. Engkau adalah dia adalah rencangan yang disiapkan sejak awal, disembunyikan sejenak oleh langit, agar dipoles dalam diam, untuk kemudian dinyatakan pada waktu yang sempurna. Mahkota itu bukan sekadar simbol. Ia adalah bukti dari setiap air mata yang jatuh saat tak ada yang melihat, dari setiap doa yang kau panjatkan saat dunia tidur, dari setiap keputusan untuk tetap percaya. Meski logika menyuruhmu menyerah, Tuhan tidak pernah salah pilih, dan Ia tidak pernah salah waktu. Jika kamu dipilih, kamu akan dipakai. Jika kamu diurapi, kamu akan ditetapkan. Dan jika mahkota itu untukmu, tidak ada satupun di bumi yang bisa menghalanginya. Jadi berjalanlah dengan kepala tegak, bukan karena kamu sombong, tetapi karena kamu tahu dari mana kamu datang dan kemana kamu sedang dibawa. Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Sebelum kamu pergi dari pesan ini, jadikan ini sebagai momen suci. Tekan tombol like sebagai bentuk pengakuanmu. Klik subscribe agar langkah-langkah kecilmu terus dipenuhi inspirasi. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya datang sebagai pelita di tengah gelap perjalananmu. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu tidak hanya membaca, tetapi kamu menerima dengan penuh keyakinan bahwa mahkota itu memang untukmu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Teruslah bertumbuh, teruslah percaya, dan teruslah berjalan. Karena dunia belum melihat apa yang Tuhan sedang siapkan melalui hidupmu. Dan saat itu tiba, kau tidak hanya akan memakai mahkota, kau akan menjadi bukti bahwa kuasa langit selalu memilih dengan sempurna. Tuhan memberkatimu, dan perjalananmu baru saja dimulai.